Ya, saya turun dulu ya. Turun dari Gunung Bismo dulu. Ketinggian 2000 berapa saya lupa. Ini pemandangannya indah sekali. Semangat ya, para penyintas anxiety disorder. Semangat, semangat, semangat. Semangat udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bribka Suyono. Tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani maupun jiwani, dan segera lepas dari anxiety disorder. Ya, Anda yang kepo dengan keadaan saya, alhamdulillah semakin lama semakin sehat, semakin sudah bisa menemukan jati diri saya yang dulu, baik jati diri secara jasmani maupun secara jiwani. Saya sekarang berada di Gunung Bismo, Wonosobo ya. Di ketinggian berapa nih lupa saya, 2000 berapa lupa saya. Saya ya memang untuk secara stamina ya belum pulih seperti dulu, karena mungkin ya sudah usia saya yang semakin lama sudah semakin tua, beda dengan saat saya masih muda, karena saya mengalami sakit ini dari 2016 awal, dan di tahun 2021 saya sembuh, 2023 saya kambuh, dan ini saya ingin recovery lagi dalam arti saya harus bangkit dari ini semua. Masa tiap hari saya harus berjibaku dengan sensasi ini? Ya saya harus segera melupakan, segera mengalihkan, dan inti dari semua ya cuek. Karena apa, kalau kita nggak cuek, kita selalu memikirkan apa yang terjadi pada diri kita. Kok saya begini, kok nggak sembuh-sembuh, kenapa? Nah, itu kita akan semakin larut dalam suasana anxiety disorder. Makanya sekarang suasana hati kita itu memang harus selalu senang, selalu menenangkan. Tapi saya tahu kendala Anda. Bagaimana bisa tenang, Pak? Suasana hati ini kalau sensasi di badan ini masih ada. Iya, saya tahu. Memang ada dua ikhtiar yang harus Anda lakukan. Ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Ikhtiar insani ya namanya sakit, kita berusaha untuk berobat. Baik ke dokter, ke ahli dalam hal jiwa ya, terutama psikiater, psikolog, atau Anda punya pengobatan yang lain ya silahkan Anda lakukan. Selama pengobatan itu tidak bertentangan dengan akidah kita gitu. Saya memang dulu nggak berobat ke psikiater, tapi saya shopping dokter. Dan saat kambuh saya ke psikiater, di terapi obat, dan alhamdulillah lama-kelamaan juga sudah mulai menemukan jati diri saya. Tetapi dengan catatan jangan mengandalkan obat saja. Pokoknya jangan andalkan obat saja, asal minum itu, jangan. Kita minum obat itu juga merubah pola pikir kita, ya, keseharian kita. Apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ya, itu harus serba menenangkan. Kalau kita tontonannya sudah hal-hal yang buruk ya udah, itu nanti akan justru menambah risonya hati Anda, pikiran Anda. Ngopi dulu. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang pertama tadi berobat, itu ikhtiar insani kita. Langsung ke psikiater. Kalau Anda merasakan sensasi yang ada di badan, Anda sudah tenang, sensasi di badan itu terus ada, ya harus ke psikiater itu. Jangan ke psikolog, langsung ke psikiater, biar dibantu obat. Mungkin banyak yang bosan dengan pengobatan psikiater. Kok lama sekali? Ya, pengobatan itu lama. Gak bisa sebentar. Gitu. Saya aja udah tahunan berobat itu. Dari tahun 2023 bulan apalah, pertengahan lah, saya udah berobat.
ke psikiater. Tapi alhamdulillah saya sudah mulai membaik. Ya saya pakai gini aja. Itu. Terus yang kedua ikhtiar ilahi. Ya sudah berdoa, berdoa, memohon kesembuhan sama Tuhan. Dan itu harus kita lakukan dua-duanya, bebarengan bersama-sama. Nah, bagi Anda yang takut ke psikiater, mungkin dianggap gila atau gimana, jangan takut. Orang kalau menyadari bahwa dirinya itu ada yang tidak beres di jiwanya, dan sukarela berobat ke psikiater, berarti dia itu masih dalam kesadaran tinggi. Lain halnya orang yang sudah jiwanya sudah terombang-ambing, tapi dia nggak mau ke psikiater. Nah, itu belum ada kesadaran berarti. Dan itu justru malah lebih parah dari kita. Ya. Kita kalau sudah menyerahkan diri ya, sukarela untuk berobat ke psikiater, berarti kita berada di dalam kesadaran kita. Pengobatan psikiater itu tergantung dari lamanya kita menderita ini. Separah apa kita mengalami ini. Itu yang saya ketahui, dan semua itu nanti biar diungkapkan psikiater, karena sebenarnya ini tidak ranah saya untuk menjelaskan, tetapi pengalaman saya ya, pengobatan itu lama tergantung dengan kondisi kita gitu. Jadi ayo semangat kawan, semangat, cuek aja dengan keadaan ini. Semangat Mbak, semangat. Ini dekat jalur trekking puncak Bismo, jadi banyak yang naik turun ke gunung. Ya, semangat, alihkan, cuek, tontonan Anda harus serba menenangkan. Apa yang Anda lihat harus serba menenangkan, baik menenangkan mata. Kalau sudah menenangkan mata, nanti akan menenangkan pikiran kita. Dan jangan lupa lakukan selalu, yaitu jalan kaki. Sudah, jalan kaki aja, nggak usah yang lain ya. Kalau Anda masih staminanya masih di bawah level kebugaran, jalan kaki saja. Atau Anda bisa olah nafas, meditasi, yang tentunya meditasi ini kalau masih ada sensasi di badan, kita melakukan meditasi tidak akan khusyuk atau tidak akan konsentrasi. Jadi ayo lakukan yang namanya jalan kaki, barengi dengan mengatur napas kita. Bernapaslah secara lambat. Kalau Anda misalnya napasnya masih, ya Anda harus mengatur ritme itu. Lambatkan. Setiap ada sensasi yang datang, langsung konsentrasikan pikiran Anda pada nafas. Udah, itu. Terus, tarik nafas. Lepaskan, hembuskan keresahan Anda. Pemandangannya indah sekali ya. Indah sekali. Semangat. Ya udah itu aja, ya semangat. Salam sehat dari Bribka Siono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.